Hi, welcome back to this channel. Video ini saya buat untuk kamu yang sedang mengalami transisi hidup yang besar. Video ini saya buat untuk kamu yang sedang berada di rock bottom atau titik terendah kamu, dan juga mungkin fase tergelap di hidup kamu. So, beberapa hari yang lalu saya lagi beresin rumah dan saya ketemu satu benda yang bikin saya ngerasa sangat terinspirasi, dan itu menjadi latar belakang saya membuat video hari ini, yaitu skripsi saya yang berjudul Hardiness Remaja Penderita Kanker Tulang Pasca Amputasi. Well, this is more than just a homework, this is more than just an assignment. That assignment changed the way I see life, that assignment changed the way I see things, that assignment changed my life. Karena pada saat itu ketika saya S1 dan lagi ngerjain skripsi, saya berkesempatan langsung untuk hidup beberapa hari bersama dengan para responden penelitian, dan saya tinggal di rumah mereka dan melihat bagaimana mereka menjalani hidupnya pasca amputasi. Dan di situ saya menggunakan satu teori dari Kobasa, yaitu hardiness, untuk menjelaskan bagaimana seseorang bisa membangun perilaku adaptif untuk mengatasi perubahan di hidupnya, bisa menunjukkan resiliensi atau daya lenting ketika mereka dihadapkan pada satu perubahan hidup yang luar biasa dan juga drastis. Dan let's talk about it today. So, hardiness adalah teori yang dikeluarkan oleh Kobasa yang membahas tentang 3 elemen kepribadian yang membantu seseorang menghadapi fase gelap atau perubahan yang besar. Dan 3 elemen ini adalah komitmen, kontrol, dan tantangan. Kalau kita ngelihat kehidupan manusia dewasa, dan bahkan gak cuma manusia dewasa, tapi remaja juga banyak yang ngalamin, lebih mundur dari itu anak-anak juga mungkin juga mengalami. Sebagai manusia yang hidup di dunia yang tidak sempurna, we all go through stuff. Okay, we all go through stuff, we all go through various events in our life yang itu kadang ngasih shock ke sistem kita, menimbulkan perubahan yang terjadi dengan begitu cepat. Contoh yang paling mudah, misalnya kamu kehilangan orang yang kamu sayangi for various reasons. Kamu mungkin pernah ngelepasin sesuatu yang sangat penting buat kamu. Kamu juga mungkin pernah resign. Untuk yang sudah masuk ke pasar kerja, maybe you have experience holding on to something and then that something is being taken away from you. Kamu berpegang pada satu hal, kamu berharap bertumpu pada satu hal, dan kemudian satu hal itu diambil atau dilepaskan dari kamu. Dan 3 elemen kepribadian ini, komitmen, kontrol, tantangan, insya Allah akan bisa membawa kamu menavigasi diri dengan lebih baik. Dan harapannya nggak cuma membuat event itu suatu perubahan yang mungkin bisa disebut sebagai fase yang traumatis atau dramatis, tidak hanya untuk survive, tapi juga bisa thrive, dan menggunakan hal itu sebagai momentum untuk bertumbuh dan berkembang di kehidupan kamu. So now let's talk about this thing. Let's talk about these 3 elements that makes people thrive during hard times. Yang pertama dimulai dari komitmen. Ketika seseorang mengalami sesuatu yang berat di hidupnya dan juga masuk ke satu fase yang gelap, we can see people are reacting to this differently. Ada orang-orang yang kemudian membangun fungsi maladaptif dengan jadi punya addiction terhadap sesuatu yang merugikan mereka. Kemudian selain punya adiksi, mungkin mereka jadi melakukan hal-hal yang merugikan diri mereka dan orang lain. Mungkin mereka jadi reaktif, mungkin mereka masuk ke kondisi depresi yang bikin mereka nggak bisa keluar dari situasi itu, and then they just accept the fate to be beaten up by life. Tapi sebagian dari manusia yang lain yang juga mengalami hal yang kurang lebih spektrum traumatisnya sama, but they react to it differently. Mereka jadi bisa menggunakan hal itu sebagai momentum untuk bertumbuh, berkembang, atau mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di hidup mereka. Dan salah satu poin pertama yang paling mempengaruhi apakah outcome-nya akan jadi A atau B adalah apakah seseorang punya komitmen di hidupnya. Dan komitmen ini nggak cuma sekedar value yang kita genggam, nilai hidup yang kita pegang, yang kita jadikan acuan dan kompas untuk menjalani hidup kita, tapi juga desire atau panggilan jiwa yang kita miliki. Karena ada orang-orang yang merasa bahwa apa-apa yang terjadi di hidup mereka itu lebih mudah untuk mereka hadapi adalah ketika mereka punya harapan tentang masa depan. So for example, with my respondent, dari 3 responden yang saya teliti pada saat itu ketika skripsi dengan penelitian kualitatif, saya menemukan bahwa 2 dari responden punya resiliensi yang besar karena mereka punya sesuatu untuk diraih.
Jadi satu responden itu punya mimpi untuk bisa masuk ke SMP favoritnya, dan yang satu lagi punya mimpi untuk ikut lomba dan bisa mengeksplor kemampuannya di bidang seni rupa. Dan ini adalah sesuatu yang membuat apa yang terjadi di hidup mereka menjadi lebih mudah untuk diterima, karena mereka punya komitmen, mereka sudah membuat komitmen dengan dirinya bahwa mereka menginginkan hal ini, this is what they want to experience in life. And then from this moment, dari satu perubahan yang terjadi ini, mereka akan berpegang kepada komitmen itu, sehingga mereka ngerasa hidup mereka memang masih banyak maknanya. Sehingga mereka ngerasa bahwa kehidupan itu masih ada harganya, dan lebih dari sekedar ada harganya, mereka tahu bahwa something good is waiting for them in the future. And this is the kind of commitment, dan ini adalah bentuk komitmen yang kemudian membawa mereka lebih mudah untuk menavigasi dirinya melewati beragam macam fase kehidupan yang sulit. Dan ini membawa kita kepada poin kedua, yaitu kendali atau kontrol. Ketika dua manusia dihadapkan dengan dua masalah yang sama, outcome-nya bisa berbeda. Selain dari komitmen, adalah dari seberapa kuat rasa yang mereka miliki terhadap pengendalian diri atau posibilitas kemungkinan bahwa mereka punya kesempatan untuk melakukan sesuatu di kondisi itu. Bahwa mereka punya kehendak bebas, bahwa mereka punya pilihan, bahwa ada hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk membuat situasi itu menjadi lebih baik. Well, we know that sometimes stressful events become stressful, bukan karena eventnya, tapi karena kadang di momen dimana kita dipaksa untuk berubah, dimana kita dipaksa untuk menghadapi perubahan yang radikal, kita ngerasa seperti nggak punya kendali, kita ngerasa seperti nggak punya kontrol atas situasi dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan ini yang banyak bikin orang jadi jatuh ke kondisi depresi atau mungkin jadi putus asa, dan kemudian ngerasa bahwa nggak ada yang bisa mereka lakukan untuk membuat situasinya menjadi lebih baik. And you see, the most interesting thing is that this is not about the actual event, this is about perspective. Karena setiap orang bisa punya perspektif yang beda terhadap situasi, dan ketika kita punya kemampuan untuk melatih kesadaran kita untuk melihat kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan instead of what is totally out of control, seperti apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, bagaimana orang lain akan merespon dan berperilaku. Pada saat kita mengeliminir semua faktor itu dan kita fokus hanya kepada apa yang bisa kita lakukan, kendali diri kita, bagaimana kita memaknai situasi, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, bagaimana kita menavigasi diri kita dan membuat keputusan, maka rasa bahwa kita punya kendali, punya kontrol terhadap keadaan kita sendiri, terhadap masa depan kita sendiri, terhadap realita yang akan kita jalani akan menjadi lebih besar. And this is what's going to put them in the third characteristic, which is challenge. Jadi ketika seorang manusia punya komitmen di hidupnya, punya sense of control, mereka punya rasa bahwa mereka punya kendali atas situasi yang mereka alami dan hadapi, karena mereka memilih untuk melihat posibilitas dibandingkan dengan kesulitan yang mereka hadapi, mereka akan mampu untuk membangun attitude di mana segala ujian, segala hal yang terjadi di hidup mereka dilihat, dinilai sebagai tantangan. Tantangan atau launchpad yang membawa mereka kepada realita yang berbeda, tantangan atau launchpad yang membawa mereka kepada keputusan dan juga posibilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang berbeda. Dan ini yang membuat beberapa dari orang-orang yang mengalami suatu hal yang traumatis, ketika mereka sudah bisa menerima, berdamai dengan kondisi itu, mereka justru akan merasakan sebuah excitement atau ada rasa seru ya untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa mereka eksplor dari sebuah situasi yang terasa seperti seharusnya membuat mereka merasa terpuruk. So this is actually a life skill, this is actually a perspective game, dimana ketika seorang manusia bisa mengendalikan perspektifnya, bisa cukup hadir dengan dirinya, bisa punya self-awareness untuk mengkaji dirinya dengan netral, mengobservasi apa saja kekuatan yang dia punya, kesempatan apa yang ada di hadapan dia, dan bisa melakukan sesuatu terhadap hal itu, bisa mengambil aksi yang nyata untuk membuat perubahan yang bisa mereka lakukan di hidupnya. Maka nggak cuma satu perubahan yang besar atau mungkin katakanlah kondisi yang traumatis itu bisa mengubah kepribadian mereka, tapi juga bisa membantu mereka untuk menjadi semakin dekat dengan potensi sejati yang mereka punya, dengan potensi yang mereka punya, dengan semua kemungkinan-kemungkinan yang belum mereka eksplor. Contoh misalnya seseorang yang sakit.
cancer, karena cancer ini juga salah satu mekanisme pertahanan diri dari tubuh, di mana seorang manusia mungkin selama ini ngerasa tertekan secara kronis, tapi karena dia nggak bisa jujur sama dirinya, maka badannya yang take over dan nervous systemnya juga jadi kacau, fungsi organ jadi kacau, dan kemudian ini mempengaruhi ke dalam bentuk simptom, bertransformasi menjadi cancer atau terminal illness lain yang mereka hadapi. Now, if they can sit with themselves and be completely honest, what is this cancer trying to tell me? Apa yang penyakit ini berusaha komunikasikan ke saya? Apa yang penyakit ini berusaha untuk ubah dari diri dan hidup saya? Maka mereka seringkali menemukan jawaban bahwa selama ini mungkin mereka nggak jujur sama dirinya. Ada banyak tekanan-tekanan hidup yang mereka paksakan untuk mereka lalui dan hadapi, padahal sebenarnya itu di luar dari kemampuan mereka, itu di luar dari tanggung jawab mereka, and they've been completely living in this illusion, right? Maka si cancer itu akan memberikan mereka kesempatan untuk break free dari semuanya. Karena sekarang dengan penyakit itu, dengan terminal illness itu, mereka jadi bisa membuat keputusan dengan radikal. Because now it's a matter of life and death. You know, so now they have an excuse. Mereka bisa bikin excuse ketika mereka nggak mau mengerjakan pekerjaan yang selama ini menekan jiwa mereka. Cancer ini memberi peluang untuk mereka mengatakan tidak karena memang mereka sakit, and it's proven, you know, it like everyone can see it, and now they have an excuse to not do what they actually don't want to do. Dan sebelum kita mengizinkan tubuh kita untuk narik kita ke level ekstremitis seperti itu, sebelum kita izinkan tubuh kita untuk sampai ke level penolakan sejauh itu, kita bisa melatih diri untuk jujur. Sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan satu perubahan atau transisi yang besar, itu adalah momen yang sempurna untuk membarikade diri kita dari beragam influence and just completely sit with yourself, sit completely alone in solitude, belajar berteman dengan kesendirian, belajar berteman dengan jiwa kita sendiri, belajar jujur dengan diri kita sendiri, membangun monolog, terkoneksi dengan Tuhan dan minta Tuhan untuk arahin kita lewat intuisi yang datang. Dan dari sini biasanya kita juga akan bisa menemukan sebenarnya pelajaran dari situasi ini tuh apa yang sebenarnya sedang diinisiasi oleh Tuhan dan jiwa kita untuk diri dan kehidupan kita saat ini. Because if you can see that most people having this breakthrough, you know, like they're glowing and then they become the best version of themselves, biasanya seringkali kita temukan mereka adalah orang-orang yang berhasil melewati masa tergelapnya dengan smooth, dengan baik. Mereka gak cuma survive tapi juga thrive dari momen-momen itu. So this is a wake up call if you feel like you are in the middle of chaos. Kalau saat ini kamu ngerasa kamu ada di kondisi atau fase kehidupan yang terasa sangat gelap dan sulit untuk dihadapi, dan kamu berusaha mencari jalan dan kamu ngelihat sekeliling semuanya gelap, well, I want you to be reminded that maybe you don't find the light because you are the light. What if you just spend time to sit with yourself, duduk dengan diri kamu dan duduk dengan keheningan yang selama ini kamu hindari, dan rasakan bagaimana kejernihan itu akan muncul ketika kamu mulai bisa menjangkarkan kesadaran kamu untuk duduk dengan diri kamu seutuhnya, sepenuhnya. Do something fun, relax your nervous system, lakukan hal-hal yang membuat kamu bisa merasa bernafas lega, membuat kamu bisa punya energi kreatif yang besar lagi. Have some rest, put down everything that's been occupying your mind for a while. Karena pada saat kita memaksakan sebuah solusi, kita berusaha memaksakan solusi itu untuk datang saat ini sekarang juga, biasanya malah solusinya jadi makin jauh. Karena nervous system kita dirancang untuk berada di kondisi terjeniusnya, kondisi terjernihnya, mengeluarkan semua matematika problem solving dengan begitu effortless. Justru ketika kita lagi relax, ketika nervous system kita lagi ternutrisi, and you feel good about yourself, you feel good about life. So when everything seems rough right now, I want you to just focus on yourself and realize that you are the light. Kamu adalah cahaya yang kamu cari. Di dalam diri kamu ada semua hal yang kamu cari di luar, dan kadang kita cuma butuh keheningan yang terasa menyakitkan dan bikin kita nangis untuk bisa menyadari hal itu. And remember that actually even when you're alone, you're never alone. Karena jiwa kita sendiri adalah percikan dari cinta Tuhan. So actually you can always find that love from God residing within you all the time, beating in your heart.
yang bikin jantung kamu berdetak setiap hari itu juga energi cintanya Tuhan. So yeah, you can sit with that and ask question to that rhythm, to that love, to that space within your heart that knows everything. Dan saat ini lupakan dulu penghakiman dari sesama manusia, apa yang orang lain pikirin, apa yang orang lain lakukan. Tarik lagi semua energi yang selama ini kamu hambur-hamburkan untuk orang lain, balik ke diri kamu. So you can nourish yourself, you can be replenished. Kamu bisa kembali masuk ke kondisi netral dan jernih kamu. Dan dari sana kamu akan lihat bahwa jawaban-jawaban yang kamu cari akan datang dengan sendirinya. Pada saat kamu eksekusi itu, kamu juga akan bisa melihat perubahan yang signifikan di diri dan hidup kamu. You feel connected to God, to yourself, and to life again. Dan karenanya kamu nggak akan hanya bisa membawa perubahan yang lebih baik di realita kamu, tapi kamu juga menjadi berkat buat makhluk yang lain. So, then we know that your growth, pertumbuhan kamu, perkembangan kamu sebagai manusia, yang terjadi secara natural saat kamu mulai jujur sama diri kamu sendiri adalah berkah nggak cuma untuk diri kamu tapi juga untuk banyak manusia di sekeliling kamu. So I want you to put that in your mind, I want you to keep that in your heart, knowing that perubahan yang terjadi di diri kamu, adaptasi yang kamu lakukan dengan penuh kesadaran, perubahan di sikap, keputusan, dan realita kamu, walaupun pada awalnya akan sulit dipahami orang-orang yang mencintai kamu dan juga ada di sekeliling kamu yang memaksa kamu untuk menjadi apa yang mereka mau atau mungkin gak pengen kamu untuk berubah, sadari bahwa justru perubahan kamu juga akan membuat mereka walaupun awalnya ke-trigger, tapi kemudian akan merasa aman juga untuk mulai jujur sama dirinya dan berubah kepada versi terbaik dari dirinya. So this is not a change for getting something, for manifesting something, it's nothing about that. Ini adalah tentang perluasan, ekspansi, growth, pertumbuhan yang sebenarnya begitu natural, yang diletakkan, dititipkan oleh Tuhan kepada semua makhluknya, termasuk kita manusia yang punya akal hati, walaupun akal dan hati selalu berantem dan berdebat, dan ini bikin kita stuck dan bingung. But know that the real answer is there within you. Jadi gak apa-apa kalau saat ini kamu lagi pengen mengisolir diri kamu untuk beberapa saat dan menutrisi diri kamu dan melakukan hal yang menyenangkan dan merehatkan pikiran kamu untuk bisa kembali kepada kejernihan itu. Because eventually orang-orang yang memang tulus mencintai kamu dan sayang sama kamu dan pengen kamu bahagia dan pengen kamu grow akan tetap ada, akan selalu ada, dan justru mereka akan nge-support perubahan atau perkembangan dan pertumbuhan hidup kamu. Because in the case that I observe, deskripsi yang saya kerjain juga terlihat bahwa memang support system yang ada di sekeliling kita itu penting banget. So, kalau saat ini kamu gak punya support system yang bisa bikin kamu ngerasa lebih ajak atau ngerasa dicintai dan dilihat dan ngerasa cukup hanya dengan menjadi diri kamu seutuhnya, it's okay to have a retreat, have a moment with yourself and just, see how far the solitude will take you. Dan siapa orang-orang yang kemudian akan menjadi getaran selaras kamu berikutnya. Karena pada saat kamu punya momen dengan diri kamu sendiri, kamu bisa jujur sama diri kamu juga akan lebih aware tentang preferensi kamu di sesama manusia. Karena kadang kita juga bergaul tidak sadar, kita hanya berteman dengan orang-orang yang familiar ada di hidup kita, but sometimes we feel like justru bergaul dengan mereka menjauhkan kita dari kesejatian kita sendiri. And that's what I said, when you are going through change with these three elements, dengan komitmen, kontrol, dan tantangan ini, kamu akan bisa melihat bagaimana bergantinya orang-orang di hidup kamu yang keluar masuk, yang datang dan pergi di hidup kamu juga adalah bagian dari perubahan itu. They're part of the change, they're part of the season. And you can love them despite anything that happen. Dan dimana dari ketiga hal ini, ketika kamu juga sudah mengadopsinya untuk diri kamu di hidup kamu, kamu akan bisa melihat bagaimana perubahan tidak harus terjadi dengan kasar dan menyakitkan. Melepaskan sesuatu di hidup kita juga gak harus selalu menyakitkan. We can see it as a part of new beginning, because with ending there's always new beginning, and you can start to be excited for that. Karena seringkali memang apa yang takut untuk kita lepaskan adalah hal-hal yang justru akan membawa berkah-berkah yang selama ini tuh jadi jawaban dari
doa-doa kita. It's almost like you want something, you ask God for something, dan kamu harus ngelepasin yang ada di rumah atau di diri kamu dulu. Misalnya kamu pengen punya lemari baru, lemari yang lama yang rusak harus dikeluarin dulu. Kalau enggak, rumahnya enggak muat. Okay, and this is the analogy for letting go of things in your life. When you are holding on to something and then you're too afraid to let go, bisa jadi sebenarnya kamu lagi menahan blessing kamu sendiri, kamu lagi nge-gatekeep, kamu lagi menghambat proses Tuhan untuk memberikan sesuatu ke kamu because you're too afraid. Okay, so yeah, if you find yourself confused about certain situation, sadari bahwa kamu selalu bisa nanya Tuhan untuk itu dan selalu terkoneksi dengan intuisi kamu untuk kamu bisa lebih jelas mendengar jawabannya. Sadari bahwa kamu bisa ngobrol sama tubuh kamu dan ngerasain tubuh kamu untuk tahu bagaimana sesuatu hal terasa di badan kamu, because actually we all have gut feelings. Sebab salah satu hal yang paling penting dalam proses transisi adalah pembuatan keputusan, right? We know that each time we go through some dramatic stuff atau satu fase kehidupan yang berat, itu biasanya kita akan dihadapkan dengan banyak pilihan, dengan banyak keputusan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita omongin, apa yang harus kita lepas dan kita ikhtiarkan. So always connect with your heart, ask God to guide you to your most abundant timeline. Minta Tuhan untuk mengarahkan kamu kepada garis waktu tertinggi kamu, kepada takdir tertinggi kamu, kepada potensi sejati kamu, dan selalu tanyakan apakah saya membuat keputusan ini dilandasi oleh rasa takut atau oleh cinta. Because when you ask yourself this question, then you will know that most of the things that we do or the decision that we make, mayoritas dari keputusan yang kita buat atau hal-hal yang kita lakukan seringkali memang di-influence dengan rasa takut. Dan ingat bahwa realita terbaik kita biasanya membutuhkan keberanian untuk diakses. And in case kamu ngerasa dari kecil kamu udah punya banyak trauma, dikekang atau mungkin ngalamin abuse yang bikin kamu sulit untuk mendengar diri kamu sendiri, mungkin kamu sering di-gaslight atau di-abuse secara emosional dan kamu kesulitan untuk percaya sama diri kamu sendiri, kamu selalu bisa mengubah jalur saraf kamu. And if you need my help, you can go to therapy session with me, atau kamu bisa klik link di bawah ini, ada online course Inner Child Healing, Money and Abundance, Love and Relationship yang bisa kamu akses sesuai dengan tema hidup kamu yang saat ini mungkin sedang dirombak atau sedang dalam proses transisi. You can read the module here in the link down below. Dan kalau saat ini kamu ngerasa bingung dengan apa yang harus kamu lakukan di fase transisi yang besar di hidup kamu, please know that you don't have to fix everything at the same time. Kamu gak harus menyelesaikan atau tahu jawabannya secepat mungkin saat ini sekarang juga. Kamu selalu bisa bilang ke diri kamu bahwa kamu butuh waktu. Kamu bisa bilang ke orang-orang di sekeliling kamu bahwa kamu butuh waktu untuk memikirkan hal ini, untuk menjernihkan diri kamu, untuk membuat keputusan yang terbaik. And in the meantime, go do something fun, make yourself happy, relax your nervous system. Karena justru pada saat kamu berbahagia, pada saat kamu ngerasa nyaman dan aman, disitulah kemampuan problem solving kamu, disitulah kemampuan kamu untuk memecahkan masalah. Problem solving skills, matematika dari bawah sadar kamu akan terjadi dengan begitu effortless, nyaris tanpa usaha. And so, yeah, make it your priority. Izinkan kesehatan mental kamu, kejernihan kamu, kegembiraan kamu saat ini untuk menjadi prioritas. Karena ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan tubuh kita untuk menderita. Ada lebih dari 300 studi yang mengkonfirmasi hal ini. Kejeniusan terbaik manusia muncul pada saat dia merasa aman dan relax. So, it's completely safe for you to make it your priority. Rest yourself, do something fun, nourish yourself from the inside out, and see how everything will unfold so fast and naturally. Luangkan waktu untuk istirahat, luangkan waktu untuk duduk dengan diri kamu, berdialog dengan diri kamu, melakukan hal yang menyenangkan, terkoneksi dengan sisi kreatif kamu, dan lihat bagaimana semua jawaban ini akan muncul dengan begitu effortless. Thank you for watching. I'm praying for you. Remember that life is a dream. Stay lucid through it all.